Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar sekaligus ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas. Dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga dunia maya. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak hati dan pikiran, seperti tayangan pornografi, berita kontroversi, ancaman hoaks dan provokasi. Jika hal ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegenerasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabaqah Syarhil Quran ini kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Transformasi Dakwah di Era Digital dengan landasan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir Kalam Ar-Rahman di Tafsir Kalam Al-Manan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah setiap orang harus berpotensi sesuai dengan keadaan, pemahaman
keislaman serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya, sehingga ia dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Demikian pula dakwah para wali songo. Prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan melurung tanpa bala, melahirkan sebuah terobosan melalui pagelaran wayang, sehingga yang menonton tenang, senang, tertawa riang, tidak uring-uringan bisa sambil makan, pulangnya kenyang, tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi peperangan. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, dakwah bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah, namun tetap berfaedah. Konten dakwah harus dibuat unik, asik, dan menarik, sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Ibu yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak muda yang biasa asik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Tidak mau ketinggalan, bapak-bapak yang asik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak orang yang mengerti IT tapi tidak memahami konsep sadili Robbi. Dan sebaliknya, banyak orang yang memahami konsep sadili Robbi tidak mengerti IT. Di era digital, seorang dai tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun ia juga harus melek teknologi. Dari sinilah seorang dai dituntut untuk lebih selektif, inovatif, dan kreatif dalam menyampaikan pesan kepada umatnya. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama mengungkapkan bahwa dakwah di era digital harus menjadi tren dan pilihan utama. Konten dakwah harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, yang mengajak, bukan mengejek, yang menyebarkan kebaikan, bukan kebencian, yang merangkul, bukan memukul. Era digital dengan karakteristik utamanya yaitu informasi yang bebas dan terbuka. Juga kita dituntut untuk siap menjawab permasalahan, berargumentasi, dan berdialog secara terbuka. Hadirin, begitu besar peluang dakwah melalui media sosial di era digital. Namun fakta di lapangan, konten dakwah masih belum menjadi siaran favorit dan jarang viral. Sekalinya viral, biasanya tentang isu Islam yang radikal dan fundamental. Konten-konten hiburan seperti drama Korea, musik orkestra, ragam olahraga, berita artis, dan rumah tangga mereka lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dibandingkan mendengarkan ceramah agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa transformasi dakwah di era digital dapat dilakukan dengan dua bagian. Pertama, transformasi dakwah dari era tradisional ke era digital. Kedua, dari konten dakwah yang menonton menjadi asyik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meskipun pandangan kita berbeda. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhir kata sampai di sini kami menyapa, segala benar hanya milik Allah semata. Banyak salah kami hanya manusia biasa, semoga berkenan menangkap makna. Tiga sekawan mengakhiri syarahan ini, kami pamit undur diri. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Ceramah kami tidaklah lama, cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lancar. Lancar kan? Dewan Hakim